Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam kajian Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan di bulan Ramadan ini dengan gelar terampuni atas segala dosa-dosa kita, dengan terus beristighfar dan bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW. Anak-anak, langsung saja. Kemarin kita sudah sampai pada dakwah Rasulullah secara terang-terangan, ya. Sebelumnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, berikutnya secara terang-terangan. Ya, apa alasannya kok sembunyi-sembunyi? Karena kalau terang-terangan di situ banyak gangguan ancaman, ya, ancaman dari kaum kafir Quraisy. Sesuai dengan yang kemarin saya sampaikan di dalam surat Asy-Syu'ara, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi setelah menerima perintah tersebut di dalam surat Asy-Syu'ara tadi itu, Rasulullah SAW mengundang keluarga terdekatnya. Jadi keluarga yang terdekat yaitu Bani Hashim. Bani Hashim itu keturunan dari nenek moyang dari Rasulullah, dan Rasulullah menjamu mereka. Ketika Rasulullah ingin berbicara di forum yang dihadiri saat itu ada 45 orang laki-laki, tiba-tiba Abu Lahab memotongnya. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu tokoh dari kaum kafir Quraisy. Tapi Rasulullah tak putus asa. Meskipun pertemuan pertama gagal, jadi tadi itu yang Rasulullah mengundang dengan terang-terangan tadi itu, perintah terang-terangan ke kerabat terdekat, 45 undangan, ternyata sudah digagalkan oleh siapa tadi? Abu Lahab. Akhirnya nggak jadi, ya, gagal. Beliau pun untuk berikutnya mengundang mereka lagi. Kali ini beliau mendapat dukungan dari Abu Thalib. Nah, siapa Abu Thalib? Paman Rasulullah, paman Nabi. Walaupun paman Nabi ini tidak memeluk agama Islam, tapi mendukung dakwahnya Nabi, mendukung. Nah, pertemuan yang kedua mendapat dukungan dari Abu Thalib. Meskipun Abu Lahab masih sama menampakkan permusuhannya, pokoknya kepingin mengganggu dan menggagalkan lagi pertemuan itu. Lah, setelah mendapatkan dukungan dari pamannya yaitu Abu Thalib, Rasulullah mulai memperluas seruan dakwahnya. Awalnya keluarganya saja, kerabatnya saja. Tapi setelah kerabatnya lebih meluas, bahkan beliau naik ke Bukit Sofa. Pernah dengar enggak Bukit Sofa? Ada Sofa, Marwah dan Sofa.
Ayo, pernah dengar enggak? Kalau ibadah haji, umroh, di situ ada setelah tawaf ada sa'i. Sa'i itu berlari kecil dari Safa dan Marwah. Ya, bukit Safa. Dan memanggil orang-orang Quraisy secara terbuka, gitu ya. Kalau tadi itu sembunyi, sekarang sudah mulai terbuka dan dikeraskan suaranya. Wahai Bani Fir, ada Bani Fir. Kalau tadi kan keturunan Rasulullah kan Bani Hasyim ya. Ada juga Bani Adi. Mereka mulai berdatangan. Bagaimana menurut pendapat kalian bila ku beritahu bahwa di balik bukit ini ada segerombolan pasukan berkuda yang menyerang kalian? Ditanya begitu. Apakah kalian mempercayaiku? Maka jawabannya mempercayai tidak. Loh, Al-Amin sebagai gelar, ya, kira-kira mempercayai tidak? Mempercayai. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan, seandainya di balik gunung ini ada pasukan kuda akan menyerang kalian, apakah kalian mempercayai? Gitu. Mereka menjawab dengan serempak, ya, kami mempercayai, karena kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Artinya bahwa mereka kaum Quraisy itu tidak pernah mendapati Rasulullah itu carpak. Apa carpak? Iya, berbohong. Abi nggak ngerti bahasa Madura? Oh, nggak ngerti. Rizka yang ngerti ya? Oh, nggak ngerti juga. Ya, jadi tidak pernah mempercayai, tidak pernah mengetahui bahwa Nabi itu apa? Berbohong. Demikianlah kecerdasan Rasulullah. Beliau mulai dengan menguji tingkat kepercayaan mereka atas integritas, kepercayaan beliaunya, gitu ya. Karena selama ini tak ada satupun cacat yang mereka dapati dari diri Rasulullah. Bahkan mereka memberikan julukan apa? Kejujuran Al-Amin. Karena tidak pernah berdusta, yang senantiasa jujur dan paling dipercaya. Dan adalah yang perlu dijaga oleh para dai senantiasa, ya seperti anak-anak ini, untuk menjaga diri, dipercaya orang lain, jangan sekali-kali mudah berbohong. Seperti ceritanya, ada cerita sedikit ya, antara pengembala kambing di Upin dan Ipin, pernah itu ya, yang berperan itu Jarjit ya, antara pengembala kambing dan serigala, ya kan, pernah enggak? Yang ada lagunya, tolong gitu ya, ada serigala, dan semua teriak Jarjit, apalagi di atas di atas pohon ya, karena ada yang minta tolong, akhirnya datang semua, iya, datang semuanya, rakyat, masyarakat datang ingin menolong. Setelah rakyatnya, masyarakatnya datang ingin menolong, ternyata si pengembala kambing tertawa, .
kamu kena prank kamu gitu ya. Ya, kena bohongi kamu gitu ya. Akhirnya kecewa dan marah masyarakat. Kembali gitu ya. Abi minta tolong tugas ya. Apa? Berikutnya kedua kali si pengembala ini mencoba berteriak lagi, kedua kalinya, tolong gitu ya. Tapi kalau tolong itu terlalu halus ya. Kalau nada serigala mestinya tolong begitu ya, takut ya. Kalau jarjit gimana? Tolong gitu ya. Orang-orang desa kembali datang, ternyata berbohong lagi. Sampai ketiga kalinya betul-betul ada serigala. Ini betul-betul ada serigala. Serigalanya memangsa kambing. Ini betulan, bukan tolong gitu ya. Ada serigala, kambing-kambingku dimakan, kambing-kambingku dimakan gitu ya. Kira-kira orang-orang desa percaya tidak? Sudah tidak mempercayai lagi. Apa itu? Pasti berbohong lagi itu, gitu ya. Karena pertama berbohong, kedua berbohong, ketiga betul-betul ada serigala. Orang-orang desa sudah tidak mempercayai kembali. Akhirnya betul, kambingnya, embeknya dimakan serigala. Untungnya pengembala ini menyelamatkan diri, naik ke pohon, menyelamatkan diri ya. Serigala, kambingnya yang dimangsa. Oke. Begitu juga dengan Nabi. Kalau Nabi saat itu pernah berbohong, orang-orang pasti ragu. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan nanti ternyata berbohong. Tetapi dalam kenyataannya Nabi Muhammad, mulai Muhammad kecil, remaja, dewasa, tidak pernah berbohong. Ini hujan ya? Alhamdulillah hujan ya. Ya, tidak pernah berbohong, sehingga orang-orang yang dikumpulkan tadi itu mempercayai, gitu ya, mempercayai. Lalu Nabi kita melanjutkan perkataannya. Apa perkataannya? Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian terhadap azab yang amat pedih. Itu pertama kali Nabi menyampaikan. Nabi, walaupun sudah ada ya keluarganya, yang pertama kali siapa yang memeluk agama Islam? Istrinya Siti Khadijah. Anak yang masih berusia 8 tahun siapa? Ali bin Abi Thalib. Setelah itu ada temannya yang berumur 35, Abu Bakar. Sahabat-sahabat, beberapa sahabat-sahabat, sampai dipercayai dan dipercayai. Nah, mendengar suara Rasulullah, Abu Lahab itu ada di situ. Celaka engkau wahai Muhammad, katanya, sambil marah. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami, katanya.
Maka Allah menurunkan surat Al-Lahab. Jadi surat Al-Lahab itu mengambil nama dari Abu Lahab, orang kafir Quraisy yang memusuhi Rasulullah. Setelah Abu Lahab tadi menyampaikan, celaka engkau Muhammad, apakah engkau hanya ini yang engkau sampaikan, mengumpulkan kami, katanya begitu. Maka turunlah surat Al-Lahab. Siapa yang hafal? Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada humaluhu wa ma kasab. Saya hijidiha hablum mim masad. Iya, kalau pasukan Abraha diabadikan di dalam surat apa? Al-Fil, fil gajah. Lah ini pertama kali terang-terangan ternyata Abu Lahab tadi berbicara, celaka kamu Muhammad. Datanglah atau turunlah surat Al-Lahab yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Dan sesungguhnya dia akan binasa. Dia akan binasa. Ini perkataan siapa ini? Siapa? Allah. Firman Allah. Karena tadi bilang celaka Muhammad begitu ya. Langsung turun ayat ini. Ya. Ini bukan karangan dari Nabi Muhammad sendiri, bukan. Lalu berikutnya, tidaklah berfaedah kepadanya harta dan benda, harta benda, dan apa yang ia usahakan. Ya, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ini artinya Abu Lahab walaupun punya kekayaan, karena kaya jangan, tidak ada artinya, karena Allah mentakdirkan Abu Lahab masuk ke dalam neraka, api yang bergejolak. Jadi sudah dipastikan akan masuk neraka. Dan begitu pula dengan istrinya juga masuk neraka, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Kalau sudah masuk ke neraka maka terbakarlah semuanya. Nah, itu ceritanya atau asbabul nuzul, sebab turunnya surat Al-Lahab. Sebab-sebabnya yaitu pada saat Nabi kita menyampaikan seruan, lalu Abu Lahab ini menyampaikan celaka Muhammad, langsung turun surat Al-Lahab. Setelah dikumpulkan itu tadi, sudah mulai banyak yang memeluk agama Islam, sampai dakwah Rasulullah itu menggema di seluruh Mekah. Apa menggema itu ya? Tersiar. Jadi sudah menyampaikan, Abu Lahab menyampaikan kepada golongannya, bahaya ini katanya.
Muhammad sudah berani berdakwah dengan terang-terangan. Yang beriman langsung menyampaikan ke keluarganya dengan cara disampaikan, telah datang Nabi, ya, diutus oleh Allah untuk menyeru kepada kita, Muhammad namanya. Jadi semuanya saling saling menyampaikan. Itulah mulai bergema. Nah, berikutnya karena seruan dakwah Rasulullah mulai menggema ke seluruh Mekah, beliau berdakwah secara terbuka, nggak pakai sembunyi-sembunyi, menyeru dengan terang-terangan. Lalu turunlah ayat berikutnya, firman Allah, ya, yaitu maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya, jadi Rasulullah mulai menghabisi perbuatan syirik. Perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum kafir, kaum Quraisy apa? Yang terjadi pada saat itu? Menyembah berhala. Jadi di Ka'bah itu ada patung, ya apa kemarin itu? Ya Lata, ya Uzza, ya Manan, ya Lata, ya Uzza. Ya, seperti zikiran gitu ya. Lata, Uzza, Manan ini nama-nama orang terdahulu, orang-orang soleh. Namanya ditempelkan di patung-patung itu, ya. Ya, patung ini Lata, patung ini Uzza, itu yang disembah. Kalau mau misalkan mau mengadakan acara, misalkan Mbah Lata, aku mau ujian Mbah Lata, Mbah Uzza, gitu ya. Doakan aku kabulkan supaya ujiannya lancar. Itu kesyirikan, ya, perbuatan syirik. Itu anak-anak berkenaan dengan dakwah Rasulullah yang secara terang-terangan. Lalu di akhir, para tokoh Quraisy yang memusuhi Rasulullah mulai mendatangi Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Paman Nabi. Ini saya ulang-ulang biar hafal ya. Paman Nabi untuk apa? Untuk membujuk Abu Thalib supaya mendekati keponakannya. Bagaimana perkataannya Abu Thalib? Kita tunggu episode yang berikutnya, insya Allah. Itu saja yang bisa Ustadz Basuni sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.